Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya bagi kita semua. Nama saya Keiko Patricia Liwe dengan NIM 205230007. Hari ini akan mempresentasikan tugas UTS dari Bapak Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA dengan judul Overcapacity di Lapas dan Pidana Mati di Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan kata overcapacity itu artinya apa sih? Kata overcapacity dalam konteks lembaga permasyarakatan atau lapas di Indonesia merujuk pada kondisi di mana jumlah narapidana melebihi kapasitas yang dapat ditampung oleh lapas tersebut. Dalam kata sederhana, overcapacity berarti kelebihan kapasitas. Kapasitas merupakan jumlah maksimum yang dapat ditampung oleh suatu fasilitas. Dalam hal ini adalah lapas. Overcapacity mengindikasi bahwa jumlah penghuni melebihi batas yang bisa ditampung oleh lapas tersebut. Dengan hal ini dapat mengakibatkan berbagai macam masalah, seperti pertama, penurunan kualitas pelayanan, kedua, kesehatan, ketiga, rehabilitas bagi para narapidana. Kondisi ini sering terjadi kita lihat di lapas-lapas di Indonesia, di mana banyak lembaga permasyarakatan mengalami kelebihan penghuni yang signifikan, mengakibatkan dampak hal negatif bagi sistem peradilan pidana dan hak-hak para narapidana. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu lapas. Lapas adalah tempat di mana dilaksanakannya pembinaan atas narapidana yang telah dinyatakan bersalah. Dengan hal ini, muncullah pertanyaan, mengapa overcapacity di lapas menjadi sebuah masalah besar di Indonesia? Sekarang saya akan menjelaskan apa itu overcapacity dan mengapa overcapacity itu menjadi masalah di Indonesia. Dengan adanya overcapacity di lapas di Indonesia, akan menimbulkan banyak konflik. Contohnya itu adanya kerusuhan, adanya pemberontakan, dan adanya penyanderaan anggota pembina narapidana. Ini adalah beberapa cara penyelesaian overcapacity di lapas Indonesia dapat dilaksanakan. Yang pertama, dengan melakukan alternatif pemindanaan non-pemenjaraan. Di negara lain seperti di Amerika, adanya sistem pemenjaraan yang bersifat semi-detention, weekend detention, day fine, dan social work. Sekarang, saya akan menjelaskan semi-detention dan weekend detention. Apa itu semi-detention? Semi-detention adalah sistem pemidanaan yang memungkinkan pelaku untuk tetap memiliki keterbatasan kebebasan saat menjalankan hukumannya. Dengan adanya peraturan ini, individu mungkin diperlukan untuk menghabiskan beberapa jam atau hari di fasilitas lapas. Sedangkan weekend detention adalah di mana pelaku akan dipenjara pada akhir pekan, biasanya dari hari sore Jumat hingga sore hari Minggu. Jenis hukuman ini memungkinkan individu untuk tetap bebas selama hari kerjanya dan memungkinkan mereka untuk terus bekerja dan menempuh pendidikannya. Fungsi dari pemenjaraan ini untuk menyediakan alternatif yang lebih ringan dibandingkan dengan penahanan tradisional penuh. Pendekatan ini telah diterapkan di berbagai negara, termasuk di Australia, New Zealand, di mana dianggap sebagai alternatif pemenjaraan yang lebih efektif dan biayanya akan lebih ringan dibandingkan penahanan penuh. Apa itu day fine and social work? Day fine adalah denda uang yang dihitung berdasarkan pendapatan harian seseorang. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa denda uang tersebut berbentuk proporsional dan kemampuan keuangan pelaku, sehingga hukuman menjadi lebih adil di antara berbagai tingkatan pendapatan. Sehingga, jika seseorang melakukan tindakan pidana yang dianggap tidak berat, dapat dikenakan sanksi denda daripada dilakukan pidana pemenjaraan. Social work. Kerja sosial dalam konteks kehakiman sering merujuk pada program pelayanan masyarakat atau restoratif justice yang memungkinkan pelaku
untuk berkontribusi positif pada masyarakat sebagai bagian dari hukuman tersebut. Dengan ini, dapat kita simpulkan bahwa permasalahan overcapacity lapas di Indonesia dapat diselesaikan dengan peninjauan kembali aturan pemenjaraan. Dengan itu, hak-hak dari narapidana dan anggota pembina narapidana dapat terpenuhi. Sekarang saya akan menjelaskan kata overcapacity itu artinya apa sih? Kata overcapacity dalam konteks lembaga permasyarakatan atau lapas di Indonesia merujuk pada kondisi di mana jumlah narapidana melebihi kapasitas yang dapat ditampung oleh lapas tersebut. Dalam kata sederhana, overcapacity berarti kelebihan kapasitas. Kapasitas merupakan jumlah maksimum yang dapat ditampung oleh suatu fasilitas. Dalam hal ini adalah lapas. Overcapacity mengindikasi bahwa jumlah penghuni melebihi batas yang bisa ditampung oleh lapas tersebut. Dengan hal ini dapat mengakibatkan berbagai macam masalah, seperti pertama, penurunan kualitas pelayanan, kedua, kesehatan, ketiga, rehabilitas bagi para narapidana. Kondisi ini sering terjadi kita lihat di lapas-lapas di Indonesia, di mana banyak lembaga permasyarakatan mengalami kelebihan penghuni yang signifikan, mengakibatkan dampak hal negatif bagi sistem peradilan pidana dan hak-hak para narapidana. Sekarang kita akan membahas mengenai pidana mati. Apa itu pidana mati? Pidana mati adalah sistem hukum yang menghukum mati pelaku tindak kejahatan serius. Di Indonesia, kejahatan tersebut mencakup 3 jenis kejahatan. Yang pertama, terorisme, kedua, narkoba atau narkotika, ketiga, pembunuhan berencana. Dasar hukum dari pidana mati ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut sebagai KUHP. Kontroversi dari pidana mati dan hubungannya dengan hak asasi manusia atau yang biasa disebut sebagai HAM. Eksekusi mati di Indonesia masih memunculkan pro dan kontra. Beberapa masyarakat mendukung adanya hukuman mati di Indonesia sebagai upaya terakhir untuk mencegah kejahatan. Sedangkan kelompok lain adanya yang menolak hukuman mati di Indonesia karena dianggap melanggar hak asasi manusia atau HAM. Berikut adalah argumen pro dari hukuman mati. Yang pertama, adanya efek jera. Pendukung berargumen bahwa hukuman mati dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serius, terutama narkoba. Harapannya dapat mencegah kejahatan di masa depan. Argumentasi kedua dari kelompok pro pidana mati. Keadilan bagi korban. Hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat, terutama untuk kejahatan yang merugikan, seperti narkoba, pembunuhan berencana, dan terorisme. Hal lainnya, penerapan hukum yang tegas. Beberapa pihak melihat hukuman mati sebagai langkah tegas pemerintah untuk penegakan hukum, sebagai pihak-pihak yang telah merugikan banyak orang, seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan juga narkotika. Berikut adalah argumen kontra dari hukuman mati. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Penentangan hukuman mati berpendapat bahwa hukuman ini melanggar hak asasi manusia dan tidak manusiawi. Dikarenakan hal ini, banyak negara yang telah menghapuskan hukuman mati. Kedua, potensi kesalahan peradilan. Adanya kekhawatiran bahwa sistem peradilan dapat berpotensi salah dalam menjatuhkan hukuman mati, yang tidak dapat diperbaiki jika terpidana ternyata tidak bersalah. Hal ini menjadi poin plus yang harus dipikirkan oleh pemerintah saat menjalankan hukuman mati atau menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa. Karena jika terdakwa sudah ditembak mati atau mendapatkan hukuman mati tersebut dan dinyatakan tidak bersalah, kita tidak dapat mengembalikan orang tersebut dan meminta maaf atau melakukan
peradilannya supaya ia mendapatkan apa yang harusnya ia tidak lakukan. Yang ketiga, tidak efektif dalam mengurangi kejahatan. Penentang juga menyatakan bahwa belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa hukuman mati ini adalah hal yang efektif dan dapat menurunkan tingkat kejahatan, termasuk kejahatan narkoba. Dalam ini, dapat kita kesimpulkan bahwa perdebatan mengenai hukuman mati di Indonesia masih mencerminkan kompleksitas masalah dan moral. Sementara, beberapa melihatnya sebagai cara untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan. Hal ini dapat kita simpulkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan beresiko menimbulkan kesalahan fatal dalam sistem peradilan di Indonesia. Diskusi ini terus berlanjut di kalangan masyarakat, akademisi, dan pembuat kebijakan. Demikianlah beberapa hal dari presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin mohon maaf sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila penyampaian saya tadi mungkin ada yang salah atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Saya ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Setelah itu, saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Heri Firmansyah atas bimbingannya dari kelas-kelas hukum pidana setiap hari yang telah mengajar saya dan teman-teman yang lain sehingga saya dapat menyelesaikan tugas UTS ini. Sekian dan terima kasih video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Terima kasih semua.